Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online class? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online class kita hari ini. Shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. We're on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids. Hai teman-teman. Sebelum mulai, kita doa dulu yuk bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai online class. Tuhan yang berkati kami semua, amin. Hari ini aku, Nesya, akan menemani kalian. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri karena kitanya mau memuji Tuhan. Let's go! Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan
masih semangat untuk ikut Sunday School? Wah, ternyata masih banyak yang pada semangat ya semua. Tetap berdiri ya teman-teman. Kita mau sama-sama membaca deklarasi iman. Kita 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Hai semuanya, wah sudah berasa Christmas ya, pasti sudah ada dekorasi pohon Natal seperti ini di rumah kalian. Tapi bukannya seperti ini ya, ini masih harus dihias lagi. Dan hari ini Miss akan membagikan tentang janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua, yaitu keselamatan. Di waktu Natal, kita merayakan bagaimana Tuhan memegang janjinya ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia. Kalian, teman-teman pasti sudah banyak sekali mendengar cerita tentang banyaknya tantangan yang dilalui oleh bangsa Israel ataupun oleh pengikut Tuhan Yesus dalam perjalanan imannya. Tapi dalam setiap masa kegelapan itu akan selalu ada masa terang. Selalu ada harapan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan sudah ada sejak awal bersama-sama dengan manusia, dimulai dari penciptaan. Tuhan juga bersama dengan Musa. Tuhan membelah Laut Merah untuk menolong Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan ada bersama Yosua dan bangsa Israel ketika mereka memenangkan pertandingan. Tuhan bersama juga dengan Daud ketika dia menang melawan Goliat. Waktu kita membaca kitab Mazmur yang dituliskan oleh Daud, kita mendapatkan banyak sekali pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan sendiri juga memberikan kekuatan kepada Esther untuk dia membela bangsanya. Nah, kira-kira nih teman-teman, apa sih persamaan dari semua cerita yang tadi sudah Miss sebutkan? Dan pastinya kita semua sudah belajar sama-sama tentang cerita-cerita tadi ya sepanjang tahun ini. Ada yang tahu? Ya, pasti ada setiap tantangan yang dihadapi oleh setiap orang di dalam cerita tersebut. Bangsa Israel tetap berjanji untuk mencintai dan taat kepada Tuhan, tapi mereka tidak menepati janji mereka. Bangsa Israel pernah menyembah Allah lain, seperti bangsa di sekitar mereka. Bangsa Israel juga pernah mencoba untuk melakukan semua hal dengan kehendak mereka sendiri, padahal itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya, bangsa Israel diserang, dikalahkan, dan dijajah oleh bangsa lain. Walaupun bangsa Israel tidak selalu taat kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu menunjukkan bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan mengirimkan pemimpin-pemimpin seperti hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel ketika mereka dalam masalah. Tuhan mengirimkan raja-raja yang mencintai Tuhan seperti Daud. Tuhan juga mengirimkan nabi seperti Nabi Elia dan Nabi Yesaya. Akan tetapi, bangsa Israel masih aja mau bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya Tuhan memperbolehkan bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa lain. Walaupun di masa-masa sulit dan gelap itu, Tuhan tetap memperlihatkan kepada bangsanya bahwa Tuhan dapat dipercaya. Tuhan membuat perjanjian yang sangat penting kepada bangsanya. Tuhan berjanji, suatu hari Ia akan mengirimkan seseorang yang akan menyelamatkan bangsanya. Dan ternyata ada banyak nabi-nabi di perjanjian lama yang membicarakan tentang Tuhan yang akan mengirimkan sang juru selamat. Dan salah satunya adalah Nabi Yesaya.
Yuk kita sama-sama baca bareng-bareng ayat yang ada di screen ini ya. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bangsa Israel harus menunggu cukup lama untuk janji Tuhan, dan Tuhan menepati janjinya dengan memberikan Yesus untuk lahir ke dunia. Tuhan Yesus adalah putra tunggalnya Tuhan. Ia adalah penasihat ajaib, Allah perkasa, dan Raja yang membawa damai. Tuhan selalu menepati janjinya di setiap cerita dan setiap kisah yang pernah kita dengar. Tuhan menepati janjinya dengan memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, kepada setiap kita semua untuk menebus dosa kita dan menjadi juru selamat untuk kita. Itulah inti dari apa yang kita rayakan saat Natal ini. Kita merayakan sebuah harapan akan Tuhan Yesus yang akan membawa terang dalam hidup kita. Kita merayakan Natal sebagai pengingat akan janji Tuhan yang sudah memberikan hadiah paling besar dan paling bagus yang luar biasa, yaitu putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, waktu kita merasa semuanya salah, mungkin apa yang kamu mau itu nggak langsung dijawab, dan semuanya tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan, kita bisa selalu dapat menaruh harapan kepada Tuhan dan ingat bahwa Tuhan itu selalu menepati setiap janji-janjinya. Yuk teman-teman, sekarang ambil Alkitabnya. Miss mau ajak kita untuk sama-sama membaca ayat hafalan kita hari ini. Oke, kita sudah dapat Alkitabnya semuanya? Kalau sudah, kita mau sama-sama buka di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya. Sudah dapat semuanya? Kita buka di dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi kita baca ya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sekarang kita coba sama-sama tutup Alkitabnya, kita coba hafalin. Ini ayatnya memang lebih panjang daripada biasanya, tapi Miss percaya kita semua bisa. Oke, 1, 2, 3. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yuk kids, kita sama-sama menutup firman hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan, terima kasih untuk setiap kesehatan yang terus Tuhan berikan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama mengikuti Sunday School. Terima kasih kalau kami boleh terus Tuhan ingatkan untuk terus menaruh harapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kita, untuk menjadi juru selamat kita Tuhan. Biarlah kami boleh terus menaruh harapan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin.
kelas kita hari ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau kita ada Sunday School setiap minggunya di gereja jam 10 untuk kalian semua berusia 6 sampai 12 tahun.